Anggaran 71 triliun rupiah. Program makan bergizi gratis dijadwalkan untuk diluncurkan secara resmi pada ini Senin, 6 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 3 juta orang yang berhak menerima manfaat di seluruh Indonesia. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Sejak hari pertama menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto langsung meluncurkan program makan gratis yang menjadi simbol keberhasilan pemerintahannya. Program ini mengingatkan kita pada video kampanye Prabowo yang sering muncul di televisi sekitar tahun 2009. Simak video berikut untuk mengenang momen bersejarah tersebut dan memahami pesan di baliknya. Saya Prabowo Subianto. Susu untuk anak-anak, penghasilan untuk para petani dan rakyat kecil. Prabowo Subianto sering membawa jargon berevolusi putih di kemana-mana, terutama selama setiap musim pilpres yang ia ikuti. Jargon tersebut menjadi bagian penting dari kampanyenya hingga sempat berganti menjadi Gerakan Emas pada Pilpres 2019. Namun, pada Pilpres 2024, Prabowo meninggalkan istilah-istilah konotatif dan lebih memilih mengampanyekan istilah makan siang gratis yang sederhana dan mudah dipahami. Strategi ini bertujuan agar pesan kampanyenya langsung mengena tanpa memerlukan proses berpikir abstrak. Makan siang gratis, pun dengan cepat menjadi mantra sakti yang membius rakyat, membawa gelombang dukungan yang masif terhadapnya. Program makan bergizi gratis adalah langkah ambisius yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap isu gizi masyarakat. Namun, kritik terhadap program ini tidak bisa diabaikan. Mulai dari potensi salah sasaran, tantangan infrastruktur, hingga risiko politisasi, semua ini menunjukkan bahwa program ini membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang lebih matang. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari sejauh mana program ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Jika tidak dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi beban anggaran yang tidak berkelanjutan, hanya meninggalkan kesan populis tanpa hasil nyata yang berarti. Keyakinan Prabowo tentang program makan bergizi gratis mungkin punya dasar kuat. Mari kita mulai dengan melihat data pengeluaran penduduk. Pada tahun 2024, rata-rata masyarakat Indonesia punya pengeluaran sebesar Rp1.500.556 per kapita per bulan. Pengeluaran ini terbagi menjadi pengeluaran makanan dan non-makanan. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 50,1% dari total pengeluarannya untuk kebutuhan makanan. Padahal mengacu hukum ekonomi Engels, penduduk sebuah negara bisa disebut makmur bila uang yang dihabiskan untuk makanan per orang per bulan tidak melebihi 40% dari total pengeluaran. Itulah alasan mengapa masyarakat makmur cenderung mampu lebih banyak menggelontorkan uang ke hal-hal non-makanan, misalnya fashion, hunian, pendidikan, tabungan, dan lain-lain. Indeks Ketahanan Pangan Global atau GFSI Indonesia tahun 2022 mencatatkan skor 60,2 poin. Angka ini tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk. Tidak lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain yang punya jumlah penduduk sama-sama besar, tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. GFSI didapat dari asesmen 4 hal penting, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan. Menariknya, 3 aspek menunjukkan perbaikan, kecuali soal kualitas yang memburuk sejak 2012. Padahal kualitas makanan menentukan kualitas manusia. Sayangnya makanan Indonesia dinilai kurang beragam, nutrisinya buruk, proteinnya buruk, keamanannya untuk dikonsumsi buruk, serta masih ketergantungan pada segelintir komoditas saja. Kualitas makanan kita itu mendapat skor yang buruk menurut sejumlah indeks global ya. Ini salah satu benang kusut yang perlu diantisipasi sebelum benar-benar melaksanakan program makan bergizi gratis sebetulnya. Jangan sampai kualitas bahan makanan dalam negeri yang buruk ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan impor bahan makanan secara besar-besaran dari luar negeri. Kalau ini terjadi, kalau impor terjadi, itu berarti petani, pedagang di pasar becek, catering di gang kecil itu tidak ikut menikmati limpahan ekonomi dari hajat besar nasional bernama makan bergizi gratis ini. Kita butuh makanan murah dan bergizi. Prabowo berniat menyediakannya secara gratis. Soal siapa yang diuntungkan dari program ini, seberapa besar impor akan terjadi, bagaimana program ini bisa tepat sasaran, dan pertanyaan penting lainnya, kita perlu untuk terus menggalinya agar program ini betul-betul terlaksana dengan adil, bukan cuma imajinasi tanpa dasar di sebuah siang yang panas.